Hai, halo. Jumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas jurnal dan buku besar. Jurnal, ya, itu dokumen yang pertama kali dikerjakan oleh akuntansi. Ketika ada transaksi, kejadian, didukung oleh bukti transaksi, maka dilakukan analisis. Bukti transaksi ini atau transaksi ini elemen apa yang berpengaruh? Elemen apa yang berubah maksud saya? Nah, berapa nilainya? Itu kegiatan yang namanya analisis transaksi. Hasil analisis dituangkan dalam dokumen yang namanya jurnal. Jurnal ini kemudian nanti masuk ke dalam buku besar, yaitu catatan setiap elemen. Kemudian di running menjadi laporan keuangan. Jurnal itu harus dilakukan oleh akuntan atau dilakukan oleh bagian akuntansi atau dilakukan oleh manusia secara manual. Tetapi proses dari jurnal menjadi laporan keuangan itu bisa digantikan oleh komputer. Jadi kata kuncinya adalah analisis transaksi. Tapi mari kita masuk lagi lebih dalam terkait dengan pembahasan kita jurnal dan buku besar. Oke, ini jurnal dan buku besar ya. Jadi kegiatan akuntansi itu kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Kegiatan pencatatan itu menganalisis bukti transaksi, dianalisis kira-kira elemen-elemen apa yang berubah dari transaksi itu. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnal, catatan serba-serbi mengenai transaksi, kemudian digolong-golongkan. Ambil buku catatan tiap elemen, namanya buku besar. Kemudian diinput hasil jurnal itu dipindah ke dalam buku catatan tiap elemen. Ini kegiatan penggolongan. Pada akhir periode, catatan-catatan di buku besar dikumpulkan, kemudian direkap atau diringkas. Setelah direkap, diringkas menjadi daftar saldo, dan akhirnya nanti dibuat laporan keuangan. Nah, saudara-saudara, kegiatan jurnal, buku besar, ke neraca saldo, ini bisa dialihkan ke komputer. Tapi kegiatan pencatatan itu tidak bisa. Pencatat, jadi menganalisis transaksi, kemudian mengentry itu dilakukan oleh manusia. Kata kuncinya sebenarnya pada analisis transaksi. Nah, kira-kira begini ini. Ini kwitansi, nota tagihan, faktur penjualan, apapun ya, ini adalah bukti transaksi. Bukti transaksi dianalisis, ini adalah jurnal. Kemudian dimasukkan dalam buku jurnal. Ini kegiatan menjurnal itu intinya di sini menganalisis bukti. Maka nanti harus familiar dengan bukti. Harus membaca detail dengan bukti. Harus melihat kevalitan dari bukti. Nah, bukti ini kemudian nanti digolong-golongkan ya. Tadi sudah saya jelaskan elemen apa, akan ada 5 elemen ya, yang akan berubah dari sebuah transaksi, berapa nilainya. Kemudian direkap, ya ini buku besar, direkap jadi laporan keuangan. Singkat ya sebenarnya ya, sangat mudah ya sebenarnya ya. Dengan adanya komputerisasi, sebenarnya ini nanti menjadi tugas utama yang harus dipahami, tugas utama yang harus expert di sini ini. Nah, kita lihat ya, kiat menjurnal. Itu jadi kata kuncinya adalah analisis transaksi. Kiatnya yang pertama adalah suatu transaksi pasti akan mempengaruhi minimal 2 elemen laporan keuangan. Minimal ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa lebih dari itu juga bisa. Minimal 2. Nanti kita lihat ya contohnya. Ini saya kasih contoh. Misalnya dalam kasus usaha laundry. Amel membeli sabun dan pewangi sebagai bahan perlengkapan laundry 200.000 tunai. Transaksi ini atau kejadian ini kita lihat elemen apa yang
berubah, harus kita temukan 2 elemen. Pertama, yang paling gampang, berarti datanglah sabun dan pewangi. Sabun dan pewangi adalah bahan habis pakai. Maka bahan habis pakai bertambah. Nilainya berapa? 200.000. Jadi selalu dicari nilainya berapa. Lagi yang berubah, ya Amel mengeluarkan uangnya, mengeluarkan uang tunai. Maka uang tunai adalah kas, maka kasnya berkurang 200.000. Nah, jadi kita melakukan analisis transaksi ada 2 elemen yang berubah, yaitu sublease dan cash. Yang satu bertambah, satu berkurang. Contoh berikutnya, sama ya, Amel membeli sabun juga. Tetapi kali ini dia hanya bayar 150.000 padahal harganya 200.000. Sisanya nanti dibayar minggu depan. Maka perubahannya berbeda dengan yang di atas. Sabun, pewangi atau bahan habis pakai bertambah 200.000, sama. Tetapi uang tunai berkurang atau cashnya berkurang hanya 150.000. Nah, yang 50.000 apa? Itu utang usaha. Utang usahanya bertambah 50.000. Jadi ada 3 elemen yang berubah. Nah, 3 elemen inilah yang kemudian kita masukkan di dalam sebuah dokumen yang namanya jurnal. Yang kedua, penempatan nilai elemen dan perubahannya sesuai dengan kaidah debit dan kredit. Kaidah debit dan kredit bisa Anda lihat di penjelasan saya di video tutorial saya yang lain, nanti bisa Anda cari ya. Saya menjelaskan mengenai kaidah debit dan kredit. Intinya begini sebenarnya. Ini adalah elemen. Debit kredit itu sama dengan hanya kiri dan kanan gitu saja. Jadi hanya posisi saja. Anda tidak usah mempersoalkan kredit itu sama dengan utang, itu salah. Dalam konteks akuntansi ya, itu yang namanya debit ya sudah kiri gitu saja, kredit ya sudah kanan gitu saja. Itu hanya sebuah posisi penempatan saja. Posisi normal. Aset dalam kondisi normal posisinya di debit. Artinya dia bertambah, taruh di sisi debit. Kalau aset berkurang, taruh di sisi kredit. Contoh tadi, Amel mengeluarkan uang 200.000. Taruh di mana? Taruh di sisi kredit karena kasnya berkurang. Kewajiban posisi normalnya kredit. Kalau bertambah berarti di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, ekuitas juga begitu. Posisi normalnya kredit. Pendapatan posisi normalnya kredit. Ini yang biasanya salah di sini nih. Pendapatan dianggap posisinya debit. Jadi kalau pendapatan bertambah, ditambah debit. Karena banyak persepsi bahwa debit itu tambah. Padahal tidak, itu hanya posisi saja. Pendapatan kalau bertambah, taruh di sisi kredit. Taruh di sisi kanan. Biaya posisinya debit. Nah, ini harus dipahami ya, posisi ini. Saya masuk ke dalam aplikasi gimana menjurnal. Anda lihat dulu, ini adalah buku jurnal. Ada beberapa kolom. Pertama ini adalah judul, kemudian harus ada halamannya. Kemudian ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini yang besar ini untuk menulis tahun dan bulan, yang kecil untuk menulis tanggal. Urean nanti untuk menulis elemen yang berubah serta keterangan. Ref post itu untuk menulis kode akun atau kode akun. Misalnya bahan habis pakai itu kodenya berapa? 102 ya, nanti ditulis 102. Setiap perusahaan memiliki kode akun yang berbeda-beda. Kemudian ini debit dan ini kredit. Contoh kasus Amel misalnya tanggal 16 September 2020, ini saya tulis begini. Kemudian bahan habis pakainya bertambah, saya ulangi dulu ya. Bahan habis pakainya bertambah, berarti saya tulis bahan habis pakai debit 200.000. Sementara refpostnya saya kosongi. Kasnya berkurang, saya tulis taruh di sini kredit 200.000. Saya kasih keterangan membeli apa di toko mana. Keterangan juga bisa ditulis nomor kwitansi, nomor faktur, nomor nota. Ya, nota biasanya ada nomornya, nota toko biru, nota nomor sekian sekian sekian.
Jadi ini tanggal, ini bahan habis pakai ya. Jadi ini jurnal itu harus diberi halaman dan tiap akun diberi kode akun. Ini harus ada kode akunnya. 102, 101. Kalau Anda menggunakan Excel, malah justru biasanya ditulis kode akun. 102 nanti akan tertulis, akan tampil sendiri bahan habis pakai. Atau nih, misalnya 101 akan keluar sendiri kas. Dengan rumus ya. Misalnya rumus horizontal lookup atau vertical lookup, itu Anda bisa belajar Excel lagi. Nah, kalau buku besar itu posisinya begini. Catatan tiap akun, tiap elemen. Akun itu bagian dari elemen. Bahan habis pakai. Tertulis nih judulnya, kemudian akun nomor berapa. Misalnya saya kasih itu nomor 13. Terus di sini kolom 1 adalah tanggal, urean itu bisa diisi, tadi sudah saya jelaskan kalau di buku besar urean itu mestinya diisi nama vendor atau nama toko dan nomor nota. Nah, ref pos ini diisi halaman jurnal, jadi bedanya itu ya. Kemudian ini debit tambahannya, bertambah 200 taruh di sini. Terus ini saldo. Lah saldonya taruh di mana? Karena kalau di sini sudah ada debit 200 dan sebelumnya kosong, maka saldonya 200. Misalnya kita lihat dulu ya. Ini diisi nomor bukti, nama pemasok. Ini diisi halaman jurnal. Ini bedanya kalau jurnal dan buku besar, ref posnya isinya beda. Oke. Kalau misalnya saya tanggal 17 beli lagi sabun, berarti ini ditambah lagi. Misalnya belinya 100 tambah 100. Berarti saldonya 200 tambah 100 300. Nah, semacam itu ya cara bermainnya. Ini kode akun bahan habis pakai nomor 13. Oke. Nah, ini Anda lihat bagaimana caranya memindahkan isi jurnal ke dalam buku besar. Sebagai contoh, bahan habis pakai. Ya, bahan habis pakai. Nanti Anda buka lagi kas, nanti juga Anda buka lagi kas. Kalau misalnya ada kas, ya ini kas ya. Kita buka kas, juga dipindah dengan yang sama dengan yang tadi. Oke. Nah, seluruh buku besar kemudian dikumpulkan pada akhir periode. Saldonya dilihat. Saldonya kemudian dikumpulkan sesuai dengan posisinya debit kredit. Direkap, namanya rekapitulasi saldo akun buku besar. Namanya daftar saldo. Jadi daftar saldo itu isinya adalah rekapitulasi saldo akun di buku besar. Ini kode, kemudian kas, dan seterusnya. Kalau Anda lihat ya, debit dan kredit harus sama ya. Jadi kalau nggak sama berarti ada yang salah. Nah, ini ditelusuri. Kalau Anda lihat di rekapitulasi saldo akun di buku besar ini, ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ini adalah ada di laporan posisi keuangan. Sedangkan yang bagian kedua ini ada di laporan laba rugi. Oke. Ya, begitu ya. Melakukan analisis transaksi untuk dimasukkan dalam jurnal dan buku besar. Jadi, kalau secara teknisnya mudah. Tapi yang sulit adalah melakukan analisis transaksi. Tapi tidak apa-apa, tetap terus belajar dan jangan lupa olahraga.